Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, senang sekali bisa berkumpul di sini untuk kita beribadah bersama. Kita akan memulai ibadah kita, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Semua ini berkat kasih kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita di tempat ini? Kalau begitu kita akan memuji Tuhan bersama, kita akan bersama-sama bertepuk tangan. Kuat dan penuh kemuliaan.
dan membebaskan jiwa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Injil, kepada hambanya dipersilakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan berita pengampunan Allah yang ada di sini maupun yang ada di Zoom di rumah masing-masing. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara,
mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita katakan, amin. Pembacaan Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami. Karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang maha tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pembacaan Perjanjian Lama. Silakan. Pembacaan Perjanjian Lama, Kejadian 8 ayat 1 sampai 19. Kejadian 8 ayat 1 sampai 19. Air bah surut, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap dan yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera.
Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Yesus Kristus batu penjuru. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang kekasih, kami jemput untuk berdiri. Pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu,
percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Kristus. Silakan duduk kembali. Akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan bersama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Nyata di sepanjang
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Ada begitu banyak hal yang sudah kami lewati di sepanjang minggu ini. Tetapi kami ada sampai dengan hari ini karena penyertaan Tuhan. Karena firman-Mu yang menuntun hidup kami, supaya kami hidup di dalam arah yang Tuhan tentukan bagi kami masing-masing. Dan doa kami biarlah Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami masing-masing lewat hamba-Mu. Sehingga ketika Engkau berbicara bagi kami Tuhan, Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Kumaha damang. Hanya itu yang saya tahu dalam bahasa Sunda. Ya, syukur kepada Tuhan ya. Yang pertama terima kasih untuk Reverend Yopi dan juga pengurus bahkan jemaat Tuhan yang mempercayakan kami untuk melayani pada hari ini. Ya, langsung saja pembacaan kita pada hari ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, dan tadi sudah dibacakan ya di dalam Injil Yohanes. Saya akan membacakan beberapa ayat sebagai dasar dari kita untuk perenungan pada pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul itu Rumah Bapa ya, tapi ada terjemahan bahasa Inggris dia lebih spesifik kepada ayat yang ke-6. I'm the way, the truth and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya akan baca ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, percakapan Yesus dengan para muridnya di dalam pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 itu merupakan lanjutan dari pasal yang ke-13. Dan kalau kita lihat pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20 itu bicara mengenai perjamuan makan malam antara Yesus dengan muridnya dan terjadi pembasuhan kaki di sana yang biasanya kita lakukan pada Kamis Putih ya. Kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-30 itu Yesus memberikan peringatan kepada Yudas karena akan ada yang menyerahkan dia, itulah Yudas sendiri. Dan kemudian ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34 Yesus memberikan perintah yang baru. Dan selain perintah yang baru yaitu hendaklah engkau saling mengasihi, kemudian Yesus juga sempat pamit kepada para muridnya. Kemudian ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38 kembali Yesus memberikan peringatan kepada Petrus. Karena apa? Karena Petrus akan menyangkal Yesus. Nah karena itu saudara, pada pasal 14 ayat yang pertama, Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi para murid waktu itu, selain Yesus memberikan pengajaran bagi mereka dan menginformasikan bahwa akan ada yang mengkhianati dia, akan ada yang menyerahkan dia, bahkan ada yang akan menyangkal dia, itulah Petrus. Dan lebih menyedihkan lagi saudara, Yesus dia pamitan atau dikatakan aku hendak pergi. Dalam situasi seperti itu, dalam pasal 14 ayat pertama Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Saudara, istilah jangan gelisah kan memakai tarasu, ini artinya tergoncang hati mereka.
atau ada kesedihan yang mendalam dalam hati mereka. Dan Yesus melihat situasi itu dan dia katakan jangan gelisah hatimu. Karena saudara, kalau saya melihat dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, saya memberikan 3 hal sebagai poin utama di dalam percakapan Yesus dengan para muridnya. Hal yang pertama yaitu bicara mengenai pemahaman konsep tentang Allah. Dan tentunya khususnya berhubungan dengan hubungan Yesus bersama dengan Bapa. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kemudian poin yang kedua, itulah keyakinan iman. Keyakinan iman terhadap apa? Terhadap konsep yang pertama itu. Itulah konsep tentang Allah, hubungan Yesus dengan Bapanya. Kemudian poin yang ketiga, itulah tindakan iman. Tindakan iman dari konsep keyakinan itu terhadap apa? Terhadap kepercayaan Allah atau pemahaman tentang Allah. Dan saya memberikan tema pada pagi hari ini, UFA ya, itu understanding, faith, dan action. Ini bukan bahasa Sunda ini ya. Bahasa Inggris. UFA, understanding, faith, dan action. Understanding itu ada dalam poin yang pertama. Itulah pemahaman tentang Allah, khususnya hubungan antara Yesus dengan Bapanya. Kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai seluruh ayat yang 14. Kemudian poin yang kedua yaitu faith. Itu bicara mengenai keyakinan iman. Terhadap apa? Terhadap konsep tentang Allah itu. Dan yang ketiga itu bicara mengenai action. Itulah tindakan iman dari keyakinan iman itu apa? Terhadap konsep tentang Allah itu. Nah saudara, kalau saya membawa kita pada poin yang pertama, itulah pemahaman konsep tentang Allah, understanding itu. Saya mulai dengan sebelum masa pra-reformasi ya. Pada abad yang ke-16 itu terjadi reformasi. Karena ada penyimpangan doktrin Kristen pada waktu itu. Ya, dan terutama tentang pengajaran tentang keselamatan, kemudian tentang pengampunan atas hukuman dosa, ya. Dan para bapak gereja, ya, ada Martin Luther di sana, ada Johannes Calvin, gitu. Pada abad-abad yang ke-16 itu mereka mereformasi doktrin pada waktu itu. Supaya apa? Supaya doktrin yang sebenarnya atau pengajaran kekristen yang sebenarnya itu kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab sebagai otoritas tertinggi untuk mereka mengajarkan kebenaran itu. Karena itu terjadi reformasi doktrin pada waktu itu. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa STT St. Paul ya. Kalian harus belajar sungguh-sungguh Alkitab. Bukan hanya mahasiswa, jemaat juga. Harus belajar sungguh-sungguh Alkitab, harus pahami sungguh-sungguh Alkitab. Inilah understanding. Karena saya selalu memberikan pemahaman bagi mereka, saya bilang, doktrin yang benar akan menghasilkan pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar akan menghasilkan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar akan menghasilkan pengalaman yang benar. Dimulai dari apa? Dimulai dari pemahaman atau doktrin yang benar itu berdasarkan kepada Alkitab. Karena Alkitab sebagai otoritas tertinggi untuk kita menyampaikan tentang apa? Konsep tentang Allah. Dan ini sebenarnya disebut dengan understanding. Karena saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Martin Luther dan juga John Calvin pada waktu itu mempertahankan doktrin mereka berdasarkan kepada Alkitab. Dan sedikit saya katakan, ada muncul di situ sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan juga soli Deo gloria. Gitu. Saved by grace, through faith in Christ, according to the scripture alone, dan juga for the glory to God. Artinya saudara, dalam Roma pasal 2 ayat 8-9 dikatakan di sana, ini bicara mengenai keselamatan itu bukan karena hasil pekerjaanmu, bukan karena usahamu, tetapi karena pemberian Allah melalui apa? Melalui iman kepada Kristus. Inilah understanding. Nah, kita akan lihat sebentar saudara dari ayat pertama sampai ayat yang 14 mengenai understanding pemahaman tentang Allah itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan diselamatkan karena anugerah melalui iman di dalam Kristus, ya. Dan itu tercatat di dalam Alkitab dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang 14, Yesus mengajarkan kepada para murid untuk mereka mengenal, mengerti, memahami tentang dirinya sebelum dia naik ke surga.
Ayat pertama dikatakan apa? Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-7 Yesus berkata, engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan Tuhan menekankan lagi di ayat 10 dan ayat yang ke-11, aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara, ini understanding, pemahaman tentang apa? Kita tentang Kristus yang benar. Dan ini merupakan, Yesus ingin menjelaskan bahwa dirinya dan Bapa adalah satu. Ini bicara mengenai substansi. Ini bicara mengenai keesaan. Karena banyak isu yang berkembang, baik pada waktu bahkan sampai pada saat ini, ketidakpercayaan mereka Yesus sebagai Allah. Karena itu Yesus ingin menekankan kepada para murid mengenai understanding mereka, pemahaman mereka tentang Dia. Karena beberapa kali para murid bertanya, siapakah engkau? Bahkan orang-orang sekitar pada waktu itu. Dan Filipus termasuk di dalamnya, saudara. Dia katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup dalam pembacaan tadi. Tetapi Yesus ingin menjelaskan kepada para murid dan juga Filipus mengenai understanding mereka, pemahaman mereka itu penting tentang Kristus. Bahkan kita pada hari ini. Bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara, abad yang kedua, dimulai dengan abad yang ketiga. Ada seorang filsuf dari wilayah barat ya, disebut Bapak Gereja. Itu namanya Tertullianus. Dia menulis satu buku yang namanya itu Against Praxeas. Karena ada satu pemahaman mengenai teokraisme itu pengajaran tentang hakikat Bapa itu yang mengajarkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu merupakan satu pribadi. Dan Tertullianus menolak hal itu. Nah, kita akan lihat sebentar. Karena saudara dia buat satu tulisan, dikatakan di situ dalam, mungkin bukan dalam bahasa Sunda ya, dalam bahasa Latin una substantia tres personae. Artinya saudara, tres personae una substantia. 3 pribadi, satu substansi, satu hakikat. Ya. Artinya saudara, kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal, ya kan, itulah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, merupakan 3 pribadi, tres personia, dan juga merupakan satu hakikat, satu substansi. Ya. Artinya mereka merupakan satu. Karena Yesus belum mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan ini merupakan doktrin gereja Anglikan. Kalau kita lihat dalam pasal 39 ya, gereja Anglikan di seluruh dunia, di poin yang pertama itu bicara mengenai iman kepada Trinitas yang kudus. Apa? Gereja Anglikan mengakui Allah kita 3 pribadi dan satu hakikat. Ya. Dan saudara, untuk memahami ini, karena seringkali ada anak SMP yang datang ke saya. Pak, ada teman saya bertanya, Allah kalian kok 3? Gitu. Bagaimana kita menjelaskan? Memang 3, tapi 1. Bingung ya. Secara manusia kita tidak bisa memahami konsep ini, tidak bisa. Tapi inilah understanding kita sebagai orang yang percaya. Kalau saya memulai dengan hal yang pertama, understanding. Itulah pemahaman kita. Tentang apa? Tentang Yesus. Karena apa? Ini penting bagi kita orang yang percaya untuk kita mengenal, memahami Dia. Dan untuk memahami itu kita tidak bisa dengan akal pikiran kita yang terbatas ini untuk memahami Dia yang tidak terbatas. Saya sering menggunakan istilah Reverend Victor ya. Dia itu melampaui akal pikiran kita. Tidak bisa untuk kita selami. Dan itu saya bisa katakan teologi. Ya kan? Para mahasiswa teologi di sini, itulah namanya teologi. Teologi itu bukan bicara mengenai usaha manusia mencari Allah, tidak. Tetapi teologi itu bicara mengenai apa? Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia dikenal oleh manusia. Supaya Allah dikenal oleh manusia. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, maka kita tidak akan pernah mengenal dan menemukan Dia. Artinya inisiatif Allah supaya Dia dikenal oleh manusia. Terus bagaimana kita bisa memahami Dia? Tidak bisa, sekali lagi, terbatas kita punya pikiran ini, pemahaman untuk memahami Dia. Karena itu saya memberikan poin yang kedua. Faith, keyakinan iman.
untuk bisa paham siapa dia yang sesungguhnya hanya melalui keyakinan iman. Saudara, kalau tidak ada iman di tempat ini, saya juga kalau tidak punya iman, tidak mungkin kita akan percaya dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan 3-1-1-3? Tidak mungkin. Bahkan para bangsa Israel pada perjanjian lama di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, saudara, di sana dikatakan Allah berfirman kepada bangsa Israel mengenai apa? Mengenai Shema Yisrael. Apa yang dikatakan di sana? Hai Israel, dengarkanlah. Allah itu adalah Tuhanmu dan Dia adalah Esa. Ya kan? Karena saudara, Shema Yisrael Adonai Elo Ehad Adonai Ehad. Artinya Tuhanmu itu adalah Allahmu dan Ia adalah Esa. Dan Yesus menjelaskan mengenai kesatuan Dia dengan Bapa, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini pemahaman, understanding. Hanya bisa dipahami dengan apa? Hanya bisa dipahami dengan iman. Karena semuanya sini punya iman, amin. Kalau tidak punya iman kita tidak bisa paham. Ya kan? Karena iman yang membuat kita mengerti dan memahami Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan para murid waktu itu sampai Filipus bertanya, Yesus sudah menjelaskan bahwa aku di dalam Bapa, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Kemudian Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Dan Yesus berkata, ayat yang ke-8, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tidak percaya ke engkau bahwa aku dan Bapa merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai apa? Sebagai Allah yang Esa. Gitu ya. Adonai Ehad. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan 13 tahun yang lalu, 2010 pun tidak salah ya, seorang anak muda yang tidak percaya datang ke gereja di Batam ya. Dia dikatakan, Pak, saya mau bicara. Oke. Masuk ke kantor ruangan, dia bilang, Pak, saya mau percaya kepada Yesus, katanya. Oh iya? Nah, tapi Bapak harus jelaskan siapa itu Yesus. Kalau saya mengerti dan paham, maka saya akan percaya. Kalau tidak, saya tidak akan percaya. Saya baru mau jawab, dia langsung bilang lagi, Pak, saya sudah bertanya kepada banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, tapi mereka tidak bisa buat saya mengerti. Saya bilang berarti yang salah bukan para pendeta, yang salah dia. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat gitu ya. Saya berdoa, Tuhan apa yang mau saya jawab? Kemudian saya bilang, kamu mau mengerti? Mau. Kamu mau paham tentang Yesus? Mau. Saya bilang, sebelum kamu mau mengerti, mau paham, hanya satu yang kamu lakukan. Apa? Kamu percaya dulu kepada Dia. Dia bilang, tidak mungkin Pak, saya mengerti dulu maka saya mau percaya. Saya bilang, selama kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu tidak akan pernah mengerti siapa Dia yang sebenarnya. Oke Pak, saya pulang dulu. Dia pulang. Besoknya dia balik lagi. Dia bilang, Pak, saya mau percaya kepada Yesus. Kenapa kamu mau percaya? Karena saya mau mengerti. Dan saudara, saya jelaskan kepada dia, Yesus itu Tuhan dalam kekekalan. Dia turun ke dalam dunia berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia. Dan dia hidup sebagai manusia. Kemudian dia menderita, dia mati di salib untuk menebus dosamu. Kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat bagimu. Karena itu dalam ayat yang saya katakan, banyak tempat di rumah Bapakku. Tidak sampai 10 menit saya jelaskan itu. Dia langsung bilang, Pak, saya mengerti. Iman mendahului pengetahuan. Karena itu saudara, pada abad pertengahan, seorang filsuf dari Prancis, dia menggunakan satu statement, dikatakan credo ut intellecam, artinya I believe so may I understand. Saya percaya, maka saya mengerti. Artinya saudara, untuk mengerti understanding, konsep tentang Allah, dia Yesus Tuhan, dia Juru Selamat, dia bersatu dengan Bapa, Allah merupakan satu kesatuan dalam Trinitas. Untuk memahami ini hanya satu, melalui iman kita bisa paham. Amin. Kalau kita tidak bisa paham tentang hal itu, berarti kita tidak punya iman pada saat. Karena kita punya iman maka kita paham. Kenapa kita masuk gereja? Karena kita mengerti dia Tuhan, dia Juru Selamat. Dan akhirnya waktu dia bilang, saya mengerti karena saya percaya. Dan kemudian
sahabat saya melayani pemuda ini. Dan sahabat saya itu ada di tempat ini. Itulah Reverend Victor Kansil. Dan Reverend Victor membimbing dia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gitu. Nggak tahu berapa bulan itu. Dan akhirnya dia dibaptis. Dimulai dari apa? Faith. Untuk bisa understanding itu. Untuk bisa memahami konsep tentang Allah. Dimulai dengan iman. Sekali lagi saudara. Iman mendahului pengetahuan. Melalui iman kita bisa memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Terkadang kita bertanya, Tuhan kenapa hal ini terjadi kepadaku? Tuhan kenapa hidupku semakin menderita ketika aku mengikuti Tuhan? Kenapa aku semakin susah, sebegitu banyak pergumulan ketika aku semakin setia melayani Tuhan? Kenapa aku selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah ketika aku sudah mulai melayani Tuhan? Kenapa aku mau percaya kepada Yesus? Sementara keluargaku membenci aku. Hanya bisa dimengerti dengan apa? Dengan iman. Tanpa iman kita tidak bisa paham hal semua itu, saudara. Dan apa yang kita tidak paham, jika kita meyakini dengan iman, sekali lagi, maka kita akan mengerti. Saudara, kenapa Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa dan bapa segala orang percaya? Karena keyakinan iman dia kepada Allah. Kejadian pasal 12, ketika dia suruh pergi dari negerinya, dia suruh pergi dari sanak saudaranya, dari keluarganya, menuju ke negeri yang dia tidak tahu, Abraham tetap melangkah karena dia tahu penyertaan Tuhan. Dan ketika Tuhan menjanjikan dia keturunan untuk menjadi bangsa yang besar melalui Ishak. Dan ketika Ishak lahir dan mulai tumbuh dewasa, Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Apakah ini masuk di sini? Seolah-olah ini merupakan paradoks ilahi atau merupakan hal yang bertentangan. Tetapi dikatakan di sini, Abraham tetap melangkah dengan keyakinan bahwa ketika aku sampai ke gunung sana, Tuhan menyediakan bagiku. Itulah iman. Ya kan? Dia bilang, Tuhan ini bukankah Tuhan sudah janjikan bahwa aku akan ada keturunan melalui Ishak. Tapi kenapa Tuhan harus ambil? Tidak. Inilah keyakinan iman. Artinya saudara, keyakinan konsep terhadap Allah membawa kita kepada satu pemahaman. Dia Tuhan, dia juru selamat, dia Yesus yang menyelamatkan jiwaku, dia Yesus yang sudah mati di kayu salib. Itulah keyakinan iman. Karena itu Yesus mengajarkan kepada para murid yang kita lihat di sini, saudara. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yakinilah, artinya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Aku adalah Allah yang akan menyediakan tempat bagimu ketika aku sudah berada dalam kerajaan surga. Dan ini harus dipahami oleh para murid melalui iman kepada Yesus. Karena itu saudara, tindakan iman itu mutlak dalam hidup kita. Saudara kan ayat yang ke-10. Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa? Dan ayat yang ke-11 Yesus mengajak para murid, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa. Butuh iman. Gitu. Tanpa iman saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu kan? Karena itu saudara, untuk bisa memahami dalam hidup kita apa persoalan pergumulan apa, hanya iman yang bisa buat kita mengerti. Gitu kan? Hal apa yang kita tidak paham sampai dengan hari ini? Hal apa yang Bapak Ibu Saudara tidak mengerti sampai dengan hari ini? Hanya iman yang bisa buat paham dan mengerti. Ya kan? Mungkin sampai saat ini, Tuhan kenapa saya belum bisa mengampuni orang yang menyakiti saya? Kenapa saya belum bisa memaafkan? Hanya iman yang bisa menjawab itu. Pertanyaan kenapa dan kenapa. Kalau hal mengampuni kita belajar dari Ungke, dari Sangger. Ya, tahu Ungke dari Sangger ya? Waktu Ungke pergi ke Amerika. Ya kan? Sampai di Amerika Ungke kaget gitu. Dia lihat banyak gedung-gedung besar gitu. Karena dia saking semangatnya lihat gedung, dia tabrakan dengan seorang bule. Ungke langsung bilang, "Hei bule." Karena Ungke punya bahasa Inggris agak tersendat-sendat, "I'm sorry bule." Bule bilang, "I'm sorry too." Bule baru pergi, Ungke panggil, "Bule, bule. I'm sorry three." Bule bilang, "Sorry for what?" Ungke bilang, "Sorry for 5." Bule makin bingung. Bule bilang, "Are you sick?"
No, ungke bilang, I'm 7. Sempurna ungke punya pengampunan 7 kali kan, menurut Petrus bertanya kan. Dari I'm sorry 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 gitu ya. Kalau orang Manado berapa kali? Saya ambil orang Manado karena saya dari Manado. Ya. Orang Manado berapa kali mengampuni? Kalau Petrus kan, Tuhan 7 kali kah? Itu angka sempurna ya menurut pandangan orang Yahudi. Kalau orang Manado berapa kali? Kalau cuma 2 kali. Saya pernah melayani berapa kali ya, baik ibu-ibu maupun bapak, kebanyakan yang ibu-ibu. Pak, kalau baru 1 kali boleh saya mau mengampuni Pak. Tapi cukup Pak, ini sudah yang kedua. Nah, cuma sampai batas 2. Nggak tahu kalau jangan jemaat Saint Paul ya. Berapa referen? Pak, kalau 2 kali masih boleh Pak, kita kompromi. Tapi sudah yang ketiga Pak, sudah terakhir. Yang keempat nggak mungkin lagi Pak. Gitu ya. Ini artinya konsep understanding tentang Allah tidak dipahami. Kenapa saudara? Karena kalau kita paham Tuhan sudah mati di kayu salib, Dia menebus dosaku, maka kita juga harus mengampuni. Ini konsep yang saya bilang tadi. Konsep. Ya kan? Karena itu kenapa Yesus berkali-kali mengatakan kepada para muridnya, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku akan menyediakan tempat bagimu di surga dalam ayat yang kedua. Dan ayat pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku, percaya juga kepada Allah. Menandakan bahwa Yesus yang empunya kerajaan itu. Nah konsep ini kalau benar saudara, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi masalah kita, ya, kita akan bisa paham, kita akan bisa mengerti. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, saya tidak bilang banyak, karena saya pernah melihat secara langsung. Dia sampai katakan, Tuhan kenapa Tuhan? Ketika saya melayani Tuhan, kok saya begitu banyak pergumulan? Ya memang, seorang ibu bilang, datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya mau terlepas dari semua masalah. Bagaimana solusinya? Pendeta bilang, ayo Bu, kita ke dapur. Mau ngapain? Bukannya berdoa di ruang tamu? Tidak, kita ke dapur. Ibu mau terbebas dari masalah? Iya mau. Diambillah pisau, Bu, potong ibu punya leher. Kalau ibu mati, selesai ibu punya masalah. Tapi masalah berikut hadir. Di mana? Ketika ibu mati, ibu pasti ke neraka. Ya kan? Dan itu penderitaan yang pasti sepanjang masa tidak akan berhenti. Karena apa? Karena konsep understanding itu tentang Allah tidak bisa dipahami. Untuk memahami dia mati di kayu salib, untuk memahami salib pun, ya kan? Karena itu Paulus bilang, karena kitab Korintus, bagi orang yang tidak percaya, bagi yang binasa, salib itu merupakan apa? Kebodohan. Tapi kita yang percaya salib adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu understanding. Dan untuk mengerti itu hanya apa? Iman. Faith. Apakah sebatas kita mengerti dan mempercaya? Tidak. Tetapi harus ada action. Tindakan iman. Kalau saya katakan tadi kan, saya memberikan contoh seorang Abraham. Yakobus pasal 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya, iman harus disertai dengan action. Tindakan kita untuk mau percaya kepada Kristus. Bukan hanya sekedar understanding, tetapi melalui iman kita mengerti, kemudian lewat iman itu kita melakukan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ayat 12 dan 14 dikatakan begini, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Pekerjaan apa? Itulah ketika Yesus dalam dunia, dia melakukan banyak mujizat. Dan ketika para murid mengatakan, engkau akan pergi dan meninggalkan kami. Tapi Yesus katakan, ketika engkau percaya bahwa aku adalah Allah. Dan ketika engkau percaya kepadaku bahwa aku dan Bapa adalah satu. Maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang aku lakukan. Bahkan dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Saudara jangan salah mengerti, apa saja aku minta, ini bukan minta mobil, minta rumah, minta tanah. Ya kan? Bahkan seorang bapak bilang, Pak, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 di sana dibilang, minta saja apa yang minta, maka Tuhan akan berikan. Bisa enggak Pak saya minta istri lagi 1? Oh enggak bisa. Katanya apa saja? Saya rajin masuk gereja, saya rajin berdoa. Ya, ini perlu dilayani secara pribadi. Dalam konteks saudara pekerjaan-pekerjaan yang Allah buat. Ya kan? Saya pernah kuliah di Malang, dosen kami bilang, kalau kita minta uang,
Ya, agak lumayan lama jawabannya. Tapi kalau kita minta jiwa, nah itu lumayan sedikit cepat Tuhan jawab. Saudara, sekarang kita punya program di Batam, di gereja kami itu. Kami melakukan sudah 1 tahun ini sudah berapa kali kita doa keliling ya. Dan kami doa keliling mendoakan setiap tempat-tempat. Dan puji Tuhan saudara, ya kita lakukan pertama penginjilan oke. Yang kedua bukan hanya penginjilan, kita berdoa juga. Tiba-tiba ada yang lewat depan gereja, ini gereja ya? Iya. Masuk dia ikut ibadah, tiba-tiba jadi jemaat. Pak, saya mau jadi jemaat di sini. Dan itu berapa kali terjadi, gitu ya. Dan itulah keyakinan iman kita itu bukan hanya sekedar kita berdoa, enggak. Tapi ada tindakan untuk kita pergi keluar. Nah, saya sedikit menutup khotbah saya ini dengan satu pengalaman pelayanan waktu saya di Tanjung Pinang. Waktu pergi ke Tanjung Pinang, di sana hanya saya sama istri, ya, di Tanjung Pinang. Kami melayani untuk buka satu gereja di sana, jemaat berbahasa Indonesia. Di sana hanya ada jemaat Mandarin dan disuruh buka untuk jemaat berbahasa Indonesia. Dan istri mengajar, setiap hari saya jalan pagi-pagi dan saya keliling kota Tanjung Pinang. Sambil saya berdoa, setiap kali saya lewati, setiap rumah saya berdoa, Tuhan, satu kali nanti orang-orang di rumah ini mereka akan ke gereja. Saya jalan, dan saya jalan bukan hanya 1-2 hari. 6 bulan saya jalan kelilingi kota Tanjung Pinang dan berdoa untuk ruko-ruko itu. Dan saudara, berjalan kami sana hampir 1 tahun lebih. Jemaat sudah mulai berkembang, ada sekitar 30 orang. Dan saya pergi kunjungan. Bisa nggak saya kunjungan? Oh bisa Pak. Waktu saya pergi kunjungan ke rumah-rumah mereka, saya kaget. Saya bilang sama mereka, kalian tahu enggak? 1 tahun yang lalu, saya pernah melewati tempat-tempat ini. Dan saya mendoakan ruko dan tempat-tempat kalian. Dan saat itu mereka semuanya yang di dalam ruko dan rumah itu datang ke gereja. Dan saya bilang, this is the power of the prayer. Inilah apa? Kekuatan dari doa. Jadi bukan hanya sekedar iman. Inilah yang saya namakan dengan tindakan iman. Tanpa hanya iman saja, itu sia-sia, itu kosong. Tetapi melalui tindakan iman, maka kita akan melihat Tuhan akan buat mujizat yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara terlebih di tempat ini. Amin. Kesimpulan. Understanding, faith, and action. Memahami Allah melalui iman diwujudkan lewat apa? Lewat tindakan kita. Maka kita akan mengerti akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga, gereja ini. Dan kita akan melihat Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Terlebih khusus untuk gereja Saint Paul yang ada di Batam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak bisa memahami, mengerti Engkau Allah yang begitu besar. Tetapi understanding kami dimulai dengan iman kami. Untuk memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi kami. Terlebih dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga. Dan terlebih khusus gereja. Melalui iman kami percaya. Dan dengan tindakan iman kami melangkah. Dan sekarang kami tidak mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi kami. Tetapi kami memiliki iman dan kami mau melangkah. Di dalam perjalanan kami. Melalui iman kami. Satu persatu kami mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Membawa kami lebih lagi untuk memahami Engkau dan memahami perbuatan-perbuatan tangan Tuhan bagi kami. Sehingga kami meyakini Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan kami iman untuk mengerti tentang Engkau. Dan sudah memberikan kami iman untuk mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel bersama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan yang berdoa untuk kita, Referen Yakob Nanlohi. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalanmu dikenali bumi dan kuasa penyelamatanmu kepada semua bangsa. Berkati dan bimbinglah para pemimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah sekalipun, dengan kuat kuasa kudus-Mu. Berikanlah hikmat kepada mereka yang berkuasa, arahkanlah mereka dan setiap negara pada jalan keadilan dan perdamaian, agar manusia saling menghormati satu sama lain dan mengusahakan kebaikan bersama. Secara khusus, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, aparatur tingkat pusat sampai daerah sekalipun, dengan kuat kuasa kudus-Mu. Biarlah hikmat Engkau berikan bagi pemerintah kami, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera karena hikmat yang Engkau berikan kepada pemerintah kami dalam mengatasi segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntunlah dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam satuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus kami mau berdoa kepada gereja-gereja interdenominasi dimanapun di Indonesia ini, Tuhan. Tuntun dan pimpinlah setiap gereja-Mu ya Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan, dan berita keselamatan Engkau yang tersalib bagi Indonesia ini Tuhan boleh sampai ke seluruh pelosok-pelosok. Dan kami rindu akan terjadi transformasi besar-besaran dalam bangsa negara kami, karena pekerjaan-pekerjaan dari gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Secara khusus bagi gereja Anglikan, mulai dari Medan sampai ke Ambon Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka, pelayanan kami,
untuk memberitakan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan, dan terus serta dalam membimbing bangsa negara kami ini Tuhan, supaya nama mulai puji dan dimuliakan. Secara khusus kami mau berdoa menyerahkan gereja St. Paul ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan pimpinan kami, Reverend Yopi Buyung, dan para pengurusnya, dan juga para jemaat. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Kiranya melalui pelayanan gereja-Mu, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa. Mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan-kesulitan mereka. Mari Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa menaikkan pergumulan kita, ucapan-ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa untuk menyerahkan mereka yang berulang tahun pada bulan Mei ini Tuhan. Philips yang berulang tahun pada tanggal 7 Mei hari ini Tuhan. Berkati dia di masa remajanya. Tuhan pakai dia semakin luar biasa. Dia boleh mengucap syukur untuk tahun-tahun yang telah dia lewati. Dan dia mengucap syukur juga untuk hari-hari yang akan dilalui di masa yang akan datang Tuhan. Kami akan percaya Tuhan mempunyai rencana terindah yang terbaik bagi hidupnya. Kami juga mau berdoa bagi Luciana dan juga Yemima Teuf yang berulang tahun nanti Tuhan. Tuhan berkati mereka, sertai mereka, biarlah mereka selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga secara khusus berdoa untuk kegiatan-kegiatan dari jemaat St. Paul tempat ini Tuhan. Berkati setiap kegiatan kami. Biarlah Tuhan terus serta dalam segala sesuatunya. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk menyerahkan kegiatan kami dari St. Paul dan juga jemaat klaster Anglikan Surabaya Tuhan, Bandung dan Surabaya, yang akan dikonfirmasi nanti pada tanggal 23 nanti. Tuhan sertai acara itu sehingga kami boleh melaksanakan dengan penuh sukacita, sertai setiap jemaat-Mu yang akan dikonfirmasi, dan secara khusus bagi pimpinan kami, Right Reverend Dr. Titus Chun yang akan datang untuk mengkonfirmasi Tuhan. Berkati dia serta dia dalam perjalanannya sampai pada acaranya dengan penuh sukacita. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena kita adalah tubuh Kristus, dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita memberi salam satu kepada yang lain. Tidak usah ragu, kita sudah aman dari itu pandemi. Katakanlah damai bersamamu. Katakan damai bersamamu. Paling sedikit 10 orang lah, 10 orang.
Ya baik, kalau sudah kita persilakan duduk dan saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau memberi persembahan rugi. Dalam kehidupan Kristen ya, memberi itu adalah satu ibadah. Ya, memberi itu adalah satu ibadah. Setelah saudara menerima berkat firman Tuhan, saudara menerima, nah sekarang saudara memberi. Hidup itu begitu, kayak kita bernapas ya. Tarik napas, kalau tarik napas terus tidak pernah keluar, ya mati gitu kan. Tarik nafas, kita buang nafas. Nah itu kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk memberi. Bukan soal berapa jumlahnya, tetapi kita memberi dari hati kita. Silakan saudara yang bertugas. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, saudara, kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita ucapkan doa ini bersama-sama. Bersama? Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bisa di Saudara-saudara, bagaimana? Saudara diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Gimana yang di rumah, di Malaysia? Ya? Pak saudara juga diberkati? Amin. Tidak kedengaran, tidak apa-apa. Tuhan dengar. Baik. Karena hamba Tuhan yang kita dengar membagikan berkatnya pada pagi hari ini, kita datangkan secara khusus dari jauh, ya, dari Batam, yaitu Bapak Reverend Andreas Ataming, Master of Theology, dan yang akan memimpin perjamuan bersama-sama pada hari ini, yaitu Bapak Reverend Victor
namanya sama dengan nama bapak saya soalnya gitu. Jadi hormat saya Pak Victor Kancil, dan juga Master of Theology. Jadi memang didatangkan juga khusus dari Pontianak. Ya, beliau di sana dipakai luar biasa oleh Tuhan, kedua hamba ini. Dan kita juga mendapatkan kehormatan untuk dikunjungi oleh Referen Yakob Nanlohi bersama dengan Ibu Referen hadir di sini, ya, luar biasa. Ini satu-satunya hamba Tuhan besar di Bandung ini, gitu, ya. Bukan cuma besar, kuat dan berat. Itu dia, luar biasa, ya. Dan tidak ketinggalan juga kita itu dikunjungi dari jauh sana. Mereka itu kalau menempuh perjalanan datang sini harus nginep dulu semalam di Bandung, baru bisa datang ke sini. Dari Subang, ya. Apalagi Ibu Elis, ya, waduh, jauh di betul-betul rumah RSSS. Jadi rumah sangat sederhana, samping sawah, betul-betul samping sawah, ya, betul itu, waduh. Tapi mereka itu sangat luar biasa karena kami bisa menikmati pemandangan alam. Makanya Tuhan kasih umur panjang, tinggal dekat tempat yang di pegunungan tanpa polusi, ya, gitu, bagus, ya. Makasih pelayanan dari Pastor Otniel dan Ibu Rita, sarjana teologi, luar biasa, ya, diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini tentu kita bersama-sama dengan saudara kita dari Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung yang akan diakreditasi pada besok dan hari Selasa. Jadi ya, terutama saudara-saudara alumni, ya, Pak Yakob, nanti sore di sana didoakan, ya, ya, untuk akreditasinya. Jadi kembali ke Subang, jangan lupa berdoa buat besok dan lusa, ya, untuk akreditasi tahap kedua, ya. Tolong didoakan. Semua kita di sini berdoa supaya Tuhan beri hikmat kepada saudara-saudara kita yang akan diwawancara, baik dari pengurus STT maupun juga kepada alumni, ya, kepada mahasiswa dan yayasan. Nah, kita doakanlah ini. Khususnya kepada Ibu Hertina sebagai penanggung jawab untuk STT. Dan sasaran tembak besok itu adalah Ketua Prodi kita, yaitu Bapak Victor. Dan ya, semualah mereka yang ada di kepengurusan ini, itu tolong didoakan. Tanggal 23 Mei, ya. Nanti Pak Anang jangan lupa, ya. Kalau lupa, nah, nanti Ibu Rita ingatkan, ya. Kalau Ibu Rita lupa, nah, Pak Anang yang ingatkan kepada dia, gitu, ya, Pak Anang. Maksudnya saling mengingatkan, gitu, ya. Tempatnya di mana Pak Yakob? Tanggal 23? Dana Mulia, ya, iya, Dana Mulia. Jadi Dana Mulia jadi yang dari sana juga datang, ya, yang dari Subang harus dipersiapkan sebelumnya, ya. Ada beberapa saudara di sini yang akan ikut konfirmasi, ada Tio yang sudah berdinas tadi membaca Alkitab dengan suara yang segar, ya, suara yang segar itu. Terus ada abangnya Philip, adiknya, maaf, sorry Philip, ya, karena dia sudah cukup dewasa, jadi sudah akan dikonfirmasi dan sudah bertugas. Semua yang dikonfirmasi itu harus bertugas juga, ya. Kemudian ada Ibu Vero ada? Oh iya, Ibu Vero sama
Pak Yefta, lalu ada Bapak Andrianus dan istri Michelle. Michelle ada? Ibu Michelle. Wah. Kemudian ada Brian. Dan juga yang di depan tadi itu, ya, udah lihat ya, saya nggak salah bilang bahwa jago-jago musik itu wah, luar biasa. Itu belum dikonfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi, waduh, kita nggak tahu. Gitar bisa putus loh. Iya, belum dikonfirmasi aja udah breng. Nah, itu juga Gideon dia sudah main keyboard begini, saya ikut hanyut, ya. Hanyutnya kemana kan kita nggak tahu ya, tapi ikut, ya, luar biasa. Siapa lagi ya? Pak Anang sudah, yang ada satu lagi ini, datang jauh-jauh dari ujung Sulawesi, yaitu Ibu Resi. Mana Ibu Resi? Aduh, tambah cantik saja ini Ibu Resi setelah menikah ya. Karena ya waktu sini belum menikah mukanya memble. Tapi setelah menikah tambah bercahaya dia. Saya sampai waktu kunjungan itu rasa, ini yang menikah kemarin ini kok tambah muda. Maka rumusnya gampang. Kalau istri tambah cantik, tambah muda, itu oleh karena suaminya yang hebat. Betul loh? Ya suami-suami kan? Gitu. Lihat aja Ibu Heni. Gitu. Ibu Rita juga sibuk tetapi suaminya tenang, menyayangi dia, makanya luar biasa ya. Gitu. Apalagi Ibu Ertina kan. Enggak enak mau disebut tapi ya sudah. Daripada puji diri sendiri kan, sebut sedikit aja, sudah tahu lah gitu ya. Nah, itu saudara-saudara kita yang akan dikonfirmasi dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima perjamuan kudus. Jadi dalam perjamuan kudus ini itu kembali lagi kepada khotbah tadi, yaitu iman sangat penting. Iman, kalau kita tidak punya iman, kita hanya lihat roti dan anggur, itu biasa. Tapi kalau punya iman, kita lihat roti itu adalah tubuh Kristus. Jadi waktu kita masukkan dalam tubuh kita, iman kita membayangkan begini, aduh tubuh saya dengan tubuh Kristus menyatu, sehingga nggak bisa bedakan lagi. Jadi Yesus di dalam kita, itulah iman kita begitu. Kemudian waktu kita melihat anggur, darahnya itu, kita harus punya keyakinan bahwa walaupun saya ini banyak dosa, siapa sih yang manusia yang tidak punya dosa? Kita banyak dosa, banyak kekurangan, tapi darah Yesus menyucikan kita semua. Nah itulah iman kita ya. Nah kalau kita tidak punya pengertian ini, maka menerima perjamuan kudus akan menjadi sesuatu yang hanya ritual belaka. Siapa yang menerima hari ini? Ya, mereka yang belum dikonfirmasi, ya, jangan dulu. Ya, tapi tetap maju, ya, tetap maju. Tetap maju kecuali yang Pak Gottlieb dengan Ibu, karena mereka perjamuannya itu dipending sampai hari ini. Jadi ada kekecualian untuk mereka karena ibunya sudah dari sana, dari gereja di Manado, dan Pak Gottlieb sebagai pengurus kita di sini periode lalu, dan Tuhan memberkati beliau lewat pelayanannya yang sudah luar biasa. Dan anak-anak walaupun mereka masih anak-anak tetap maju ke depan dan nanti didoakan. Jadi kalau Anda tidak menerima perjamuan, cukup begini saja, nanti didoakan. Mereka yang menerima tangannya harus begini, ya, supaya saya dengan Pak
Reverend Victor bisa mengenalnya. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Ya, saudara-saudara, kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Kita telah datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Dia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah roti yang kita pecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk bagian dalam darah Kristus. Saudara sekalian, sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia. Amin. Tuhan berikanlah roti itu senantiasa. Bersama, Tuhan yang pengasih, kami tidak layak dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri. Tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah yang berada di bawah meja-Mu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini, iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu, dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Yang minta Pak Gottlieb dengan Ibu dulu untuk maju ke depan. Yesus memeliharamu, darah Kristus memeliharamu. Nanti ketika saudara mencelupkan, jangan sampai ke jarinya ya, cukup sedikit aja, seperempat dari roti itu, lalu kemudian dimakan, karena ini hanya untuk menolong kita. Bisa minta tolong ini, bisa. Ya. Berdoa di sini, maju lagi. Tubuh Kristus memelihara Pak Gottlieb. Darah Kristus menciptakan dalam kehidupan. Tubuh Kristus memelihara Ibu. Darah Kristus menciptakan dalam kehidupan.
melihara Pak. Tubuh Kristus melihara Pak. Tuhan Engkau berkati Tio, siapkan dia untuk menerima konfirmasi nanti dalam nama Yesus, amin. Tubuh Kristus melihara Sonia. Tubuh Kristus melihara Ibu. Tubuh Kristus Ibu Natalina. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan Ibu Natalina ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau berkati Pak Johan. Tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus. Kuatkan dia. Amin. Untuk Kristus melihara Pak Johan. Untuk Kristus melihara. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Karena Engkau berterima, tutup bungkusnya dengan Roh Kudus, kuatkan dia, amin. Tubuh Kristus memeliharanya. Karena Engkau berkati Ovel, tutup bungkusnya dengan kuasa Roh Kudus, amin. Tubuh Kristus memelihara Ibu. Tubuh Kristus memelihara kita. Tubuh Kristus memeliharamu. Tubuh Kristus memeliharamu. Tubuh Kristus memelihara Ivan. Tubuh Kristus memeliharamu. Oh ya, dok. Tuhan, Engkau berkati Pak Anang, tutup bungkus Pak Anang dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dipersiapkan untuk konfirmasi nanti dalam nama Yesus. Amin. Ya. Tubuh Kristus melihara Kornel. Tubuh Kristus memelihara. Dan Engkau berkati Evan, tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oh ya. Tuhan, Engkau berkati juga Vero, tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau berkati juga Esta, siapkan dia untuk menerima konfirmasi pada tanggal 23. Amin. Tubuh Kristus memelihara ini. Tubuh Kristus memelihara Maricel. Tuhan, Engkau berkati Philip, Engkau persiapkan dia untuk menerima konfirmasi tanggal 23 dalam nama Yesus. Amin. Tubuh Kristus memelihara. Tubuh Kristus memeliharamu. Tubuh Kristus memelihara Hermini. Tubuh Kristus memelihara Andre. Tubuh Kristus memelihara Ibu. Tubuh Kristus memelihara Ella. Brian, Gadu. Tuhan, Engkau berkati Brian. Kau tutup bungkus dengan kuasa untuk menerima konfirmasi. Ya, amin. Tuhan, kami menyerahkan Gideon ke dalam tangan Tuhan. Engkau siapkan hatinya untuk menerima konfirmasi iman pada tanggal 23 nanti. Haleluya, amin. Tuhan, Engkau berkati anak ini, tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu, jadikan anak ini berkat bagi Tuhan. Dan juga untuk Andre, kami serahkan dalam tangan-Mu, tutup bungkus dia untuk mempersiapkan konfirmasi tanggal 23. Amin. Tuhan, Engkau berkati juga Michelle, Engkau persiapkan hatinya untuk menerima konfirmasi tanggal 23. Kuatkan imannya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Balik. Tubuh Kristus memeliharamu.
Saudara, kita telah dilayani oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur dengan doa ini bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Pelihara kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menerima berkat, saudara diberikan kesempatan untuk memberi ucapan syukur atas pelayanan yang Tuhan berikan kepada saudara. Akan mengangkat satu pujian sembari memberikan persembahan syukur. Selamat memberi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan mengangkat satu penyembahan untuk Tuhan. gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.
be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. And His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His creations go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Behind you and beside you, all around you and within you. He is for you, He is for you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah di siang hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bisa bangkit berdiri untuk saling bersalam-salaman sambil kita turun ke bawah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Improvis.